Aku, porter bandara, yang terbiasa mengangkat koper penumpang dengan upah kecil, tak sengaja bertemu seorang wanita elegan tapi sederhana. Aku membantunya tanpa mengeluh, bahkan bercanda saat membawakan barang bawaannya. Tak disangka, wanita itu sering kembali ke bandara hanya untuk mengobrol denganku. Aku mulai curiga, siapa dia sebenarnya? Hingga akhirnya terungkap. Dia adalah pemilik perusahaan penerbangan yang kupikir hanya sekadar penumpang biasa. Kehidupanku berubah total sejak saat itu. Nama saya Rio, usia saya 29 tahun, kerja sebagai porter bandara di terminal internasional. Kalau ada yang pernah lewat terminal itu, mungkin sudah sering lihat porter seperti saya. Rompi oranye lusuh, topi hitam murah yang sudah pudar warnanya, dan tangan yang tak pernah bersih dari keringat. Hidup saya sederhana banget. Datang jam 6 pagi, pulang jam 9 malam, kadang lebih lama kalau ada penerbangan delay. Gaji harian saya cukup buat makan nasi bungkus dan bayar sewa kos petak. Tidak ada yang istimewa. Yang saya tahu, setiap hari saya harus tersenyum di depan penumpang, angkat koper mereka yang kadang lebih besar dari tubuh saya sendiri, dan tetap ramah meski sering diperlakukan seperti bawahannya semua orang. Hari itu panas sekali. Keringat saya bercucuran sejak pagi. Ada penumpang yang bawanya koper segede lemari. Belum lagi gaya bicara mereka yang seenaknya. Cepetan, jangan lama-lama. Saya buru-buru boarding. Awas ya, itu koper mahal. Jangan sampai lecet. Saya hanya bisa jawab dengan senyum tipis. Baik Bu. Baik Pak. Tapi jujur, dalam hati saya capek, bukan cuma karena fisik tapi kadang juga lelah batin. Dilirik rendah, diomeli tanpa alasan, dianggap seperti invisible. Meski begitu, saya tetap bangga dengan kerjaan saya. Karena di balik seragam lusuh ini, saya tahu satu hal. Saya bekerja halal. Sore itu, saat saya duduk sebentar di dekat conveyor belt, sambil minum air mineral dari botol bekas, saya memandangi keramaian penumpang di terminal. Orang-orang dengan koper mahal, sepatu mengkilap, dan parfum wangi. Kontras sekali dengan sepatu saya yang bolong di ujung, dan kemeja yang sudah mulai memudar warnanya. Tiba-tiba, seorang wanita mendekat. Penampilannya sederhana, kemeja putih polos, celana jeans biru gelap, rambut panjang tergerai tanpa makeup menor, dan hanya membawa koper kabin berwarna hitam. Dia sempat selinggak-celingguk mencari porter lain, tapi saat mata kami bertemu, dia tersenyum. Senyumnya, entah kenapa, hangat sekali. Beda dengan kebanyakan penumpang yang sombong, Mas. Boleh bantu angkat koper saya? Tanyanya dengan suara pelan, sopan. Saya segera berdiri dan mendekat. Oh, boleh Bu. Saya bantu sekalian kemana nih? Jawab saya sambil berusaha tetap ramah meskipun lutut saya sudah pegal dari pagi. Wanita itu tertawa kecil. Ke check-in counter aja Mas, santai, nggak usah buru-buru. Dalam hati saya sedikit heran. Jarang-jarang ada penumpang yang santai begini. Biasanya, mereka semua buru-buru, ngomel, atau maunya dilayani cepat tanpa banyak kata. Sepanjang perjalanan ke check-in counter, dia malah banyak tanya ke saya. Hal sederhana. Sudah berapa lama kerja di sini? Kerjaan porter capek nggak Dan? Dia bahkan sempat menawari saya air minum. Belum pernah ada penumpang sepeduli itu. Kesan pertama saya, wanita ini memang beda. Tapi tentu saja, saya tidak berani macam-macam. Bagi saya, dia tetap penumpang, dan saya hanya porter bandara yang harus sigap melayani. Siapa sangka, pertemuan singkat itu ternyata baru permulaan. Hari itu, saya tidak tahu sama sekali bahwa wanita sederhana yang baru saja saya bantu adalah pemilik perusahaan penerbangan yang pesawatnya sering mondar-mondir di landasan bandara tempat saya kerja. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti biasa. Aku kembali ke rutinitas porter bandara. Bangun sebelum matahari muncul, bergelut dengan tumpukan koper, dan menghadapi berbagai macam penumpang yang kadang sabar, tapi lebih sering bikin kepala panas. Jujur saja,
Aku sempat memikirkan wanita yang kemarin itu. Bukan karena ada perasaan khusus, tapi karena sikapnya benar-benar berbeda. Sopan, ramah, bahkan peduli dengan pekerjaanku, sesuatu yang jarang aku temui. Tapi aku pikir, ya sudahlah, penumpang ya penumpang. Mungkin aku nggak akan ketemu dia lagi. Tapi ternyata, aku salah. 3 hari setelah pertemuan itu, ketika aku sedang duduk beristirahat di sudut ruang porter, sambil menikmati roti bakar murah dari warung dekat bandara, terdengar suara lembut yang familiar. "Mas Rio ya?" Aku mendongak cepat. Itu dia, wanita sederhana itu, dengan senyum yang sama hangatnya, seperti pertama kali kami bertemu. Dia membawa tas kecil di pundaknya, tanpa koper besar. Aku agak terkejut, bagaimana dia bisa ingat namaku. Padahal aku nggak pernah menyebut nama secara langsung waktu itu. Atau jangan-jangan dia memperhatikan name tag di seragamku dulu. Aku langsung berdiri kikuk. "Oh, Ibu, Mbak, selamat siang." Aku bahkan grogi sendiri. Dia tertawa, pelan. "Santai aja Mas, aku lagi transit aja kok, lagi nunggu flight sore nanti. Boleh nggak aku duduk di sini?" Aku melongo. Biasanya orang-orang kaya atau penumpang cantik seperti dia lebih suka nongkrong di lounge VIP yang dingin dan nyaman. Tapi dia malah ingin duduk di kursi kayu reyot ruang porter yang penuh bau keringat. Aku mengangguk cepat. "Oh, iya, silakan ambil." Dia duduk di bangku tua di depanku, membuka kotak makanannya. "Aku bawa roti lebih nih Mas. Mau?" "Aku, tadi Mas cuma makan roti bakar sederhana." Aku nyengir kuda, tapi jujur aja, aku senang. Beneran boleh?" "Wah, makasih banget Mbak." Kami akhirnya makan bersama di ruang porter. Beberapa rekan kerjaku sempat melirik heran. Bahkan, ada yang bisik-bisik, mungkin berpikir, "Itu cewek cantik siapa kok bisa akrab sama Rio?" Sepanjang obrolan, dia banyak bertanya, "Mas Rio tinggal di mana? Udah lama kerja di sini?" "Hanya di Jakarta." Aku jawab semua sekenanya, tanpa mikir macam-macam. Aku pikir, dia cuma penumpang yang kebetulan baik hati. Aku nggak curiga apa-apa. Tapi, ada satu hal yang membuat aku agak penasaran. Saat ngobrol, dia sesekali melirik apron bandara yang ada di luar jendela ruang porter. Memandangi pesawat yang parkir di apron itu lama sekali, seperti ada kenangan tersendiri. "Seneng ya lihat pesawat," kataku, mencoba basa-basi. Dia tersenyum samar. "Iya Mas, aku punya banyak kenangan dengan pesawat." Aku nggak nanya lebih jauh. Buatku, mungkin dia memang suka traveling, seperti kebanyakan orang kaya lain. Tapi yang aneh, setelah itu, hampir setiap hari dia selalu muncul di bandara. Kadang cuma duduk minum kopi di kantin bandara murah, kadang menyapa aku yang sedang bekerja, kadang pura-pura beli air mineral di kios kecil dekat ruang porter. Semakin hari aku makin heran. Kenapa sih wanita seperti dia sering nongkrong di sini? Siapa dia sebenarnya? Sampai akhirnya, rasa penasaran itu berubah jadi kecurigaan. Ada sesuatu tentang dia yang terasa. Tidak pi. Hari-hari berikutnya, wajah cantik itu makin sering muncul di bandara. Namanya, baru aku tahu beberapa hari setelahnya. Nadine. Nama yang sederhana tapi elegan, persis seperti penampilannya. Dia nggak pernah bawa koper lagi. Kadang, cuma datang dengan tas kecil, beli kopi sachet di kantin bandara, duduk santai di kursi panjang dekat ruang porter, dan ngobrol denganku, atau sekadar melambaikan tangan sambil tersenyum manis. Teman-teman porter mulai ribut. "Yo, lo tuh siapa sih sebenarnya? Kok ada cewek cakep kayak gitu? Sering banget nyariin lo. Awas ya, janggang-janggan. Dia investigasi lo." Hehe, aku cuma nyengir. Meski dalam hati sebenarnya aku juga penasaran. Kenapa dia selalu datang? Sebenarnya dia, suatu sore, aku duduk di bangku kayu, sambil membersihkan sepatu kerjaku yang sudah kusam. Tiba-tiba, Nadine datang lagi. Kali ini dia membawa 2 bungkus nasi padang. "Mas Rio udah makan?" tanyanya ceria. Aku gelagapan. "Belum sih Mbak, tapi nggak usah repot-repot bawa makanan segala." Dia cuma tertawa.
Santai aja, Mas. Aku seneng kok ngobrol di sini. Tempat ini bikin aku merasa nyaman. Aku makin heran. Nyaman di ruang porter yang panas, sempit, bau keringat, dan penuh debu ini. Orang kaya biasanya lebih pilih duduk di lounge berace dengan kopi mahal dan musik jazz. Tapi dia justru bilang nyaman di sini. Sambil makan, dia bercerita banyak tentang hidupnya. Tapi, anehnya, dia nggak pernah cerita detail. Semuanya serba samar. Katanya, dia pernah kerja di dunia penerbangan. Katanya, dia suka banget. Katanya, dia rindu suasana terminal. Tapi tidak sekalipun dia menyebut pekerjaan atau keluarganya dengan jelas. Di sela obrolan, aku iseng bertanya, "Maaf ya Mbak, boleh tahu nggak, Mbak ini kerja di mana sih? Kok sering banget ada di sini?" Nadine cuma tersenyum, tapi matanya seperti menyimpan rahasia besar. Aku cuma, ya orang yang kangen suasana bandara aja Mas. Jawabannya terdengar ringan, tapi justru bikin aku makin penasaran. Setelah selesai makan, dia pamit. Tapi sebelum pergi, dia sempat menepuk bahuku pelan. "Mas Rio, makasih. Ya, aku seneng banget bisa ngobrol sama Mas. Aku akan sering kesini." Aku hanya bisa mengangguk kikuk, menyembunyikan rasa bingungku. Begitu dia pergi, salah satu senior porter mendekatiku sambil berbisik, "Rio, lo sadar nggak, itu cewek yang lo temenin ngobrol tadi mirip banget sama pemilik maskapai yang sering transit di sini loh." Aku langsung melongo, jantungku berdetak lebih cepat. Pemilik maskapai, maksudnya bos besar perusahaan penerbangan itu? Aku sempat tertawa kecil, menganggap itu cuma candaan. Tapi di dalam hati, mulai tumbuh rasa curiga. Jangan-jangan Nadine bukan sekadar penumpang biasa. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku akan menemukan jawabannya. Setelah senior porter bilang begitu, aku jadi semakin gelisah. Pikiran itu tidak bisa hilang dari kepalaku. Benarkah Nadine pemilik maskapai yang sering transit di sini? Aku memang pernah dengar cerita bahwa pemilik maskapai itu adalah seorang janda kaya yang kehilangan suaminya dalam kecelakaan pesawat pribadi 5 tahun lalu. Tapi, masa sih dia? Nadine kelihatan begitu sederhana, jauh dari bayangan wanita kaya yang penuh gaya. Hari-hari berikutnya, aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Nadine memang tidak pernah datang sebagai penumpang biasa. Dia tanpa koper besar, tidak pernah check-in, dan selalu membawa makanan ringan untuk duduk ngobrol denganku di ruang porter. Suatu hari, aku iseng mencoba membuka obrolan yang lebih serius. "Mbak Nadine, aku boleh nanya nggak?" kataku sambil pura-pura santai. Dia tersenyum hangat. "Boleh dong. Tanya aja Mas Rio." Aku menarik napas. "Sebenarnya, Mbak ini kerja di mana sih? Kenapa Mbak sering banget kesini?" Aku heran aja. Saya tidak langsung menjawab. Wajahnya malah berubah sendu. Tatapannya menatap jauh ke apron bandara, ke arah pesawat jet yang sedang parkir. "Aku punya banyak kenangan di tempat ini Mas Rio," jawabnya akhirnya. "Bandara ini seperti rumah kedua bagiku. Dulu, aku sering sekali menunggu di terminal ini, bersama seseorang yang sangat aku cintai. Aku hanya diam, mendengarkan." Kata-katanya mengalir dengan nada pilu, tapi penuh misteri. Siapa yang dia maksud? Kenapa dia begitu terikat dengan bandara ini? Nadine kemudian berbalik menatapku. "Mas Rio, menurut Mas, bahagia itu apa sih?" Pertanyaan sederhana, tapi jelek banget di hati. Aku tergagap. "Bahagia ya, mungkin bisa hidup sederhana aja sudah cukup Mbak. Bisa kerja halal, bisa makan hari ini dan ada yang peduli sama kita." Dia tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku iri sama Mas Rio," katanya pelan. "Masih bisa ngerasain semua itu. Aku punya banyak hal, tapi kadang justru merasa kosong." Aku makin bingung dengan ucapannya. Kok bisa wanita secantik dan seanggun, dia merasa kosong? Saku Yang Porter miskin aja masih merasa hidup ini cukup. Dia yang kelihatan punya segalanya malah bilang iri.
Semakin hari, obrolan kami makin dalam, makin personal. Dia tidak segan mendengar cerita hidupku. Kos kecilku di pinggiran kota, keluargaku di kampung, dan mimpiku yang sederhana. Dan aku mulai nyaman dengan kehadirannya. Tapi, di sisi lain, aku makin penasaran dengan siapa dia sebenarnya. Sampai, akhirnya, ada satu kejadian yang membuat semuanya terasa semakin aneh. Waktu itu aku sedang mengantar barang penumpang kelas bisnis. Ketika aku melewati lounge VIP, dari kaca, aku melihat Nadine sedang duduk di dalam lounge itu, tapi dikelilingi oleh beberapa orang berseragam pilot dan awak kabin yang tampak menghormatinya. Aku berhenti sejenak, mataku tak bisa berpaling. Seorang kapten pilot bahkan menundukkan kepala penuh hormat di depannya. Nadine hanya tersenyum kecil. Lalu dia melirik ke arahku di balik kaca. Tatapan kami bertemu. Dia mengangguk pelan, seperti memberi isyarat. Aku memang bukan sekadar penumpang biasa. Dek, jantungku berdegup keras. Disitulah aku sadar, Nadine bukan hanya wanita sederhana yang sering nongkrong di ruang porter. Dia jelas punya posisi besar di tempat ini. Tapi, siapa dia sebenarnya? Dan apa yang dia inginkan dariku? Rasa nyaman yang dulu kurasa, perlahan berubah jadi teka-teki yang siap meledak kapan saja. Sejak aku melihat Nadine duduk di lounge VIP dengan para pilot yang tampak sangat menghormatinya, pikiranku tidak tenang. Aku tidak bisa lagi pura-pura menganggap semua ini biasa. Ada yang besar, ada yang penting, ada yang disembunyikan Nadine dariku. Sepulang kerja hari itu, aku duduk sendirian di ruang porter sambil memainkan botol air mineral kosong. Kata-kata senior porter terus terngiang di telingaku. Itu cewek yang sering ketemu lo itu, katanya pemilik maskapai loh. Pemilik maskapai? Aku tertawa kecil waktu mendengar itu pertama kali. Tapi setelah kejadian tadi di lounge VIP, aku tidak bisa menertawakan lagi. Besoknya, aku nekat bertanya kepada seorang petugas bandara senior, Pak Burhan. Dia sudah kerja di bandara ini lebih dari 30 tahun. Kalau ada yang tahu semua rahasia bandara, pasti dia. Pak, boleh nanya sesuatu? Tanyaku agak canggung. Pak Burhan menoleh. Nanya apa yo? Aku menarik napas dalam. Itu, ada wanita namanya Nadine. Sering datang ke sini. Kelihatannya dia bukan orang biasa ya Pak. Pak Burhan mendadak diam. Wajahnya serius. Nadine, ulangnya perlahan. Kamu ketemu sama Bu Nadine? Aku mengangguk cepat. Iya, saya sering bantuin dia bawa barang. Ngobrol juga sering. Tapi, saya penasaran banget. Dia itu siapa sih sebenarnya? Pak Burhan menghela napas panjang. Matanya menatap apron bandara yang penuh pesawat. Yo, kamu tahu nggak? Maskapai terbesar yang sering transit di sini ini milik siapa? Aku mengerutkan dahi. Nggak tahu Pak, dia menepuk bahuku pelan. Pemiliknya, namanya Nadine Prameswari. Dia pewaris tunggal. Suaminya dulu pendiri maskapai itu. Tapi, dalam kecelakaan 5 tahun lalu, sejak saat itu, dialah yang memimpin semua perusahaan penerbangan keluarganya. Deg, aku terpaku. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Nadine Prameswari, pemilik maskapai besar, wanita yang sering duduk makan bersamaku di ruang porter, yang berkali-kali membawakan aku roti dan nasi padang. Dia ternyata bos besar di bandara ini. Aku terdiam lama. Semua obrolan kami selama ini, semua senyumnya, semua kepeduliannya, seolah punya makna lain. Bukan sekadar wanita sederhana yang ingin ngobrol dengan porter miskin sepertiku. Dia punya segalanya. Dia bisa duduk di lounge VIP kapan saja. Dia bisa bepergian dengan jet pribadinya. Tapi, dia memilih duduk di bangku kayu reyot ruang porter bersama orang sepertiku. Saat itu juga aku merasa sangat minder. Siapa aku ini? Hanya porter bandara dengan seragam lusuh sepatu balong dan gaji harian. Sementara dia, pewaris kerajaan bisnis maskapai penerbangan. Aku pulang dengan perasaan camper. Esoknya, aku sengaja menghindar.
Aku tidak muncul di ruang porter pada jam-jam biasanya. Aku bersembunyi di gudang penyimpanan bagasi. Aku tidak ingin bertemu Nadine lagi. Aku terlalu malu. Aku tidak pantas ada di dekat wanita sepertinya. Tapi, rupanya takdir berkata lain. Sore itu, saat aku hendak pulang lewat pintu belakang terminal, Nadine sudah berdiri di sana, menungguku. Aku kaget setengah mati. Mas Rio, kenapa menghindar ya? Aku nungguin loh, katanya dengan senyum kecil, tapi matanya terlihat sedih. Aku hanya bisa menandok. Maaf mbak, saya cuma porter, saya nggak pantas duduk bareng sama mbak. Nadine mendekat, dia menatapku dalam-dalam. Mas Rio, aku memang bukan siapa-siapa. Atau topotnya. Aku sudah lelah jadi siapa-siapa. Doug, aku membeku di tempat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mata Nadine berkaca-kaca. Disinilah aku sadar, yang jauh lebih dalam daripada sekadar status sosial dan pekerjaan. Ada luka besar yang dia simpan, dan aku, porter sederhana ini, entah kenapa, menjadi orang yang dia cari. Hari-hari setelah pertemuan di pintu belakang terminal itu, terasa berat. Aku sengaja menarik diri. Aku merasa tidak pantas. Terlalu jauh jurang antara aku dan dia. Dia mungkin hanya ingin sekadar merasakan dunia sederhana untuk melupakan kehidupannya yang mewah. Mungkin aku ini cuma hiburan sesaat baginya. Pikiranku dipenuhi prasangka yang akhirnya membuatku memutuskan untuk tidak lagi menemui Nadine. Aku sengaja mengajukan izin pindah shift malam agar tidak berpapasan dengannya. Aku bahkan mulai bekerja lebih lama di apron agar tak punya waktu duduk-duduk santai lagi di ruang porter. Tapi ternyata semakin aku menjauh, semakin sering dia main kari-kari aku. Teman-teman porter bahkan mulai heran. Yo, cewek yang sering cari lo itu sekarang nongkrong tiap hari di sini. Dia nanya lo terus. Lo ada masalah apa sih sebenarnya? Aku cuma tersenyum kecut. Aku nggak sanggup cerita. Dalam hati aku berkata, dia bukan sekadar Nadine yang suka ngobrol sama porter biasa. Dia pewaris maskapai besar. Dia pasti cuma iseng. Dan aku terlalu bodoh untuk berharap lebih. Namun pada sore yang mendung itu, semua berubah. Aku sedang memindahkan koper-koper besar ke conveyor belt saat salah seorang rekan porter memanggilku cepat-cepat. Rio, ada yang nyari lo di ruang porter? Aku hanya menggeleng. Bilang aja, aku lagi sibuk. Tapi dia menepuk pundakku dengan wajah serius. Rio, yang nyari lo itu bukan cuma Nadine, tapi barusan aku lihat juga ada orang-orang berseragam pilot yang ikut nunggu. Kayaknya ada yang penting banget. Aku terpaksa meletakkan koper yang baru saja aku angkat dan berjalan ke ruang porter. Dan di sana, aku melihat Nadine berdiri. Kali ini, dia tidak sendiri. Ada 3 orang pilot berdiri di belakangnya. Semua menundukkan kepala penuh hormat kepadanya, seolah menunjukkan siapa dia sebenarnya di hadapan orang-orang lain. Wajah Nadine tampak teduh, tapi matanya jelas menyimpan ketegasan. Dia melangkah mendekatiku. Para porter lain terdiam, hanya menonton dengan penuh tanda tanya. Nadine berdiri tepat di depanku. Tanpa basa-basi, dia berbicara di depan semua orang. Mas Rio, aku capek pura-pura jadi penumpang biasa di depanmu. Aku terdiam membeku. Aku tahu kamu mungkin sudah dengar tentang siapa aku sebenarnya. Lanjutnya pelan tapi tegas. Ya, aku memang pemilik maskapai ini. Aku yang punya pesawat-pesawat yang lalu lalang setiap hari di apron bandara ini. Tapi, Mas Rio, aku kesini bukan untuk memamerkan semua itu. Suasana di ruang porter hening. Semua menatap kami. Aku datang ke sini karena aku merasa nyaman. Karena aku hanya ingin ngobrol dengan orang yang sederhana, jujur, dan tidak memandangku hanya karena hartaku. Doug, kata-katanya menusuk hatiku dalam-dalam. Dia melanjutkan. Mas Rio, aku kesini bukan hanya karena aku senang ngobrol sama kamu. Aku ingin bilang, aku butuh seseorang yang bisa menemaniku, bukan sebagai porter, tapi sebagai orang yang bisa aku percaya. Aku ingin mengenalmu lebih dekat. Suara Nadine bergetar sedikit, tapi sorot matanya tetap tegas.
Aku hanya bisa menunduk dalam diri. Rasanya semua porter di ruang itu ikut menahan napas. Jujur saja, aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku campur aduk, minder, terharu, kaget, bahagia. Semua bercampur jadi satu. Dan saat itu, aku sadar, wanita yang selama ini aku kira hanya penumpang biasa, ternyata benar-benar berbeda. Dia datang ke hidupku bukan sekadar kebetulan. Dan ini mungkin kesempatan yang tidak pernah terbayangkan seumur hidupku. Aku masih berdiri mematung. Bahkan setelah kata-kata Nadine selesai. Semua porter di ruang itu terdiam. Beberapa hanya saling bertukar pandang. Mungkin mereka pun tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi di depan mata mereka. Seorang pewaris maskapai besar berdiri di depan porter sederhana seperti aku. Bicara dengan nada begitu tulus dan jujur. Setelah beberapa detik yang terasa lama sekali, aku memberanikan diri membuka suara. Pelan, ragu Mbak Nadine. Kenapa aku? Aku cuma porter bandara. Kerjaanku angkat-angkat koper. Hidupku jauh banget dari dunia Mbak. Nadine tersenyum. Tapi aku bisa lihat jelas. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Dia menarik napas dalam. Mas Rio, kamu ingat waktu pertama kita ketemu? Kamu bantu aku tanpa bertanya siapa aku. Tanpa peduli aku pakai baju mahal atau cuma baju sederhana. Kamu bahkan bercanda saat aku minta tolong bawa koper. Kamu satu-satunya orang yang aku temui di sini yang memandang aku bukan sebagai siapa-siapa, tapi hanya sebagai orang biasa. Dia menghela napas, matanya menatap apron bandara dengan pandangan dalam, penuh kenangan. 5 tahun lalu, aku kehilangan suamiku dalam kecelakaan pesawat kecil. Sejak itu aku terjebak dalam hidup penuh kepalsuan. Pesta-pesta orang kaya, rapat dewan direksi, tatapan pura-pura hormat dari para manajer yang hanya peduli posisiku. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar tulus. Aku hanya terdiam. Kocak mulai menusuk hatiku. Aku mulai sering datang ke bandara, berharap ada suasana yang mengingatkanku pada masa lalu. Sampai akhirnya aku bertemu kamu Mas Rio, dengan baju lusuhmu, topi bututmu, tapi senyummu tulus. Perhatianmu apa adanya, dan cara kamu memandang aku tanpa ada motif apapun. Dia berhenti sebentar, kemudian langkahnya makin dekat, hanya berjarak setengah meter dariku. Mas Rio, aku lelah hidup dalam dunia yang penuh kepalsuan ini. Aku ingin punya seseorang yang bisa aku percaya, yang bisa bikin aku merasa normal. Dek, aku tidak pernah menyangka kata-kata itu keluar dari seorang Nadine. Dia kemudian mengucapkan kalimat yang membuat suasana benar-benar hening, bahkan beberapa porter di ruang itu terlihat mulai berkaca-kaca. Mas Rio, aku nggak peduli siapa kamu. Aku cuma tahu satu hal. Aku nyaman ketika ada kamu. Jantungku berdegup kencang. Dan kemudian, dengan suara pelan namun mantap, dia berkata sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Kalau kamu mau, aku ingin kamu jadi pendampingku. Aku enggak bicara cuma soal pekerjaan. Aku bicara soal hidupku. Hening. Semua orang diam. Aku nyaris tak percaya apa yang aku dengar. Seorang wanita, pewaris kerajaan bisnis maskapai penerbangan, berdiri di depanku seorang porter lusuh dan berkata dia ingin aku mendampinginya. Aku merasa seluruh dunia berhenti berputar sejenak. Pikiran kacau. Hoti Birdie Bear, tapi aku tahu satu hal. Ini bukan sekadar tentang perbedaan status sosial atau kekayaan, ini tentang seseorang yang merasa kesepian di tengah dunia gemerlapnya, menemukan kenyamanan dalam obrolan sederhana. Dalam ketulusan, aku tidak bisa langsung menjawab. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu, aku sudah jatuh. Bukan pada kemewahan Nadine, tapi pada kejujuran hatinya. Sejak pernyataan Nadine sore itu, hidupku berubah cepat sekali. Tapi anehnya, bukan perubahan status sosial yang pertama aku rasakan. Justru perubahan cara aku melihat diriku sendiri. Semula aku hanya porter bandara, merasa rendah, minder,
Selalu melihat diriku tak layak berdiri sejajar dengan siapapun dari dunia atas. Tapi kata-kata Nadine hari itu menyadarkanku. Tulus itu tidak ada kasta. Kejujuran juga tidak mengenal kaya atau miskin. Seminggu kemudian, Nadine datang lagi. Kali ini mengenakan seragam penerbangan lengkap. Aku tidak lagi menghindar. Kami duduk di bangku panjang ruang porter, seperti biasa, ditemani kopi sachet panas. Dan pada hari itulah, dia memintaku resmi menjadi bagian hidupnya. Bukan sekadar teman ngobrol, tapi juga sebagai pendamping di kehidupannya yang sepi. Aku sempat ragu, tapi dalam hatiku, ada suara kecil yang berkata, "Kenapa harus takut? Selama dia tulus, dan aku juga tulus. Apa yang harus ditakutkan?" Hari demi hari setelah itu, aku mulai diperkenalkan dengan dunianya. Aku ikut ke kantor pusat maskapai, diperkenalkan ke orang-orang penting yang dulu hanya kulihat dari jauh. Aku bahkan diperkenalkan kepada tim direksi yang biasanya hanya duduk di ruang rapat mewah. Dan mereka kaget bukan main saat tahu siapa aku. Porter bandara yang biasa angkat koper. Gumam mereka dalam hati, tapi Nadine tetap berdiri di sisiku. Dengan tangan yang menggenggam tanganku erat, dia tidak peduli apa kata orang. Hingga suatu pagi, Nadine mengajakku naik ke pesawat pribadinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku duduk di kursi empuk pesawat jet yang dulu hanya bisa aku lihat dari landasan. Saat pesawat mulai take off, aku memandang keluar jendela. Landasan pacu yang dulu jadi tempatku bekerja keras, kini terlihat kecil. Jauh di bawah sana, Nadine duduk di sampingku. Dia memandangku dengan senyum hangatnya. "Mas Rio, akhirnya kita bisa terbang bareng," katanya pelan. Aku menoleh, membalas senyum itu. Dalam hati, aku berkata, "Aku memang porter. Aku hanya pekerja biasa, tapi ternyata hidup ini selalu menyimpan kejutan." Dan hari itu, di ketinggian ribuan kaki di atas tanah, aku merasa benar-benar bahagia. Bukan karena akhirnya aku naik kasta, tapi karena ada orang yang melihatku apa adanya dan mencintaiku. Tanpa peduli siapa aku sebelumnya, aku memandang Nadine sekali lagi, lalu memejamkan mata, menikmati perjalanan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Perjalanan hidup yang membawaku dari porter lusuh di landasan menjadi seseorang yang duduk di samping pemilik pesawatnya.